Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari teman-teman siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Nah, sekarang kita berdoa ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Kita mulai ya. Kita simak bersama-sama dialog di bawah ini yuk. Nah, teman-teman, di sini ada dialog. Nah, kita akan simak bersama-sama ya. Miss Yani akan membacakannya. Nah, di sini ada Benny dan ayah Benny ya. Dialog pertama ada Benny dan ayah Benny. Benny bertanya kepada ayahnya, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Kemudian ayah Benny menjawab, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Nah, kemudian Benny bertanya lagi kepada ayahnya, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Nah, ayahnya menjawab, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, kemudian Benny pun bertanya lagi, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Kemudian ayah Benny pun menjawab, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia ya. Nah, kemudian Ibu Benny pun menjawab ya, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Itu kata Ibu Benny ya. Kemudian Benny pun bertanya lagi kepada ayahnya, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayahnya pun menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan, kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, teman-teman, itulah dialog antara Benny, ayah Benny, dan Ibu Benny ya. Nah, teman-teman, di sini coba teman-teman buka bukunya halaman 15. Nah, di sini ada 3 soal ya, teman-teman. Dikerjakan ya halaman 15 dan halaman 16. Soal yang pertama yaitu untuk apa kata berterima kasih untuk apa kata terima kasih diucapkan ya. Kemudian soal
yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Soal yang ketiga yaitu teman-teman tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, jadi teman-teman cukup tulis 2 pengalaman teman-teman ya. Nah, teman-teman, di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, teman-teman, yuk sekarang kita bernyanyi bersama Dayu nyanyian yang berjudul Tomat ya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula pohon kelapa? Ada yang tahu tidak asal mula buah kelapa? Nah, di sini ada dongeng yang berjudul
asal mula buah kelapa. Ya, Miss Uni akan membacakan dongengnya ya. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Nah, teman-teman, selanjutnya, permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, teman-teman, pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa, yaitu dongeng asal mula buah kelapa mengandung pesan agar kita selalu menjaga atau menepati janji, ya. Karena ingkar janji hanya akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain. Nah, teman-teman, itulah pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa. Nah, teman-teman, di sini ada manfaat pohon kelapa. Yang pertama yaitu batangnya digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian daunnya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Yang ketiga yaitu buahnya dapat menghilangkan dahaga atau air kelapanya, ya. Air kelapanya itu dapat menghilangkan dahaga atau dapat menghilangkan haus. Ya. Kemudian daging buahnya dapat digunakan untuk memasak. Ya, jadi daging buahnya itu bisa dijadikan santan, ya. Kemudian yang kelima, akarnya dapat dibuat menjadi kerajinan tangan. Yang keenam, tempurung kelapa dapat dijadikan kerajinan tangan juga. Kemudian yang ketujuh, serabut kelapa juga dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan. Yang kedelapan, daun kelapa dapat dijadikan sebagai atap rumah. Nah, teman-teman, itulah manfaat pohon kelapa. Jadi,
pohon kelapa itu banyak manfaatnya, mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, dan juga buahnya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-9, batang daun kelapa dapat dibuat menjadi sapu lidi. Nah, jadi di daun kelapa itu kan terdapat sedikit batang ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sapu lidi ya teman-teman. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil, truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini truk yang pertama berisi 425 buah kelapa. Di truk yang kedua terdapat 590 buah kelapa. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 1015 ya. Nah, jika posisi gambar truk diubah seperti ini, nih seperti yang ada di bawah, yaitu truk yang pertama berisi 590 buah kelapa. Truk yang kedua berisi 425 buah kelapa. Jadi 590 tambah 425 sama dengan 1015. Nah, teman-teman, ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, teman-teman, itulah pertukaran pada penjumlahan ya. Nah, teman-teman coba kerjakan latihan halaman 25. Nah, Miss Yani akan beri contoh 2 contoh ya. Nomor 1, 535 ditambah 400 sama dengan berapa ya? Gimana ya? Nah, kita akan rubah posisinya ya. Ini sama seperti kemarin, pertukaran pada penjumlahan, yaitu di sini 400 ditambah 535. Jadi 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535 ya teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 2, 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 275 ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman lanjutkan ya nomor 3 sampai nomor 10. Hanya rubah posisi penjumlahannya saja atau angkanya ya, dirubah. Misalnya yang tadinya di depan jadi di belakang, kemudian yang tadinya di belakang jadi di depan. Tinggal dirubah saja ya teman-teman. Nah, sekarang tugasnya yaitu mengerjakan halaman 15 dan 16. Kemudian teman-teman menyanyikan lagu Tomat melalui voice note. Ya, kemudian selanjutnya ada halaman 23 dan halaman 25 ya teman-teman. Jangan lupa jika sudah selesai dikirimkan kepada Miss Yani ya. Nah, teman-teman juga kalau ada yang ingin bertanya, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan selalu.